Tujuan awal didirikannya rumah sakit di tahun 1960-an adalah untuk ngerawat dan nyembuhin orang-orang yang lagi sakit akan penyakit ataupun terluka akan sesuatu agar balik sehat cuy. Tapi tahukah kalian, dengan berjalannya waktu, tujuan rumah sakit pun berubah dan bergeser. Dan rumah sakit pun terlihat punya perspektif sendiri cuy dalam hal memandang orang yang lagi sakit. Karena banyak orang yang dengan ikhlas membayar berapapun duit yang diminta dari pihak dokter ataupun rumah sakit kalau itu berhubungan dengan kesehatan dan hidupnya sendiri, orang tuanya, anak istrinya, ataupun bahkan saudara-saudaranya mungkin ya, sedang dipertaruhkan nyawanya. Di sisi lain, di sini ada peluang bisnis yang sangat menjanjikan, tapi juga pasti ada pergeseran tujuan dan fokus cuy. Yang di awal didirikannya rumah sakit yang tadinya didirikan untuk mensejahterakan masyarakat dari lapisan terbawah di sebuah negeri dalam hal kesehatan menjadi mesin pencetak uang tunai dengan cara yang terlihat mulia cuy. Mereka punya beberapa cara yang berbeda buat ngasilin beberapa pendapatan, seperti contohnya dapetin cek besar dari seorang filantropis atau yayasan kesehatan yang peduli akan kesehatan masyarakat. Full-on rapist? I'm sorry. Did you say you're a full-on rapist? No. I help people. You know what I mean? I'm a full-in. Philanthropist? Yeah, that's exactly what it is. Atau merujuk pasien ke kota besar ataupun bahkan terbang ke luar negeri hanya untuk dapat kualitas layanan kesehatan termutakhir. Ini biasa disebut medical tourism. Dan itu dilakukan ke siapapun cuy, ke semua orang, bukan cuma ke kamu ataupun keluarga kamu. Dan mereka, si pihak rumah sakit yang merujuk ini, pasti dapat uang. Dan kalau ada satu hal yang mungkin bisa kita ambil pembelajaran dari industri minyak dan tembakau adalah bahwa memonopoli industri adalah ide terbaik untuk mulai membebankan apapun yang kamu mau untuk layananmu sendiri. Dan semua dokter dan rumah sakit memonopoli dunia kesehatan seakan hanya mereka yang punya otoritas resmi yang bisa diagnosa apapun untuk penyakit apapun. Makanya kalau udah ke dokter cuy, kamu bakal dilarang ke pengobatan alternatif, dan pasti si dokter ngomongnya takutnya nanti kontradiksi dengan resep obat yang saya kasih. Sekarang mungkin di otak kalian bergemuruh ya dengan sejuta pertanyaan. Apa nggak keterlaluan itu kelakuan mereka? Naikin layanan medis untuk masyarakat dengan memonopoli industri kesehatan. Hah? Industri? Ya emang kayak gitu. Yoi cuy, dunia kesehatan sekarang emang udah bergeser ke orientasi bisnis, orientasi profit. Dan mau nggak mau kita kudu setuju dengan itu semua. Ya gimana, emang kita butuh ya kan. Jadi pada tahun 90-an mereka mulai kerja maraton buat merger dan mengakuisisi semua yang berhubungan dengan dunia kesehatan manusia. Mulai dari alat kesehatan, obat, layanan medis, rumah sakit, pendidikan kesehatan, dokter, puskesmas, asuransi kesehatan, apotek, dan lain-lain. Sebagai usaha memonopoli pasar kesehatan dengan rentetan bisnis terpusat atau mungkin terpadu mereka guna menciptakan lahan basah untuk bisnis baru ini. Murders and executions mostly. Mergers and acquisitions. Dan hari ini sektor rumah sakit udah menyumbang 6% dari PDB Amerika cuy, atau lebih dari 1 triliun dolar. Dan semua uang, semua kuasa, dan semua keberadaan massa yang membutuhkan layanan medis apapun udah dimonopoli. Pada tahun 2017, sekitar 2 atau 3 rumah sakit di Amerika Serikat telah diambil alih oleh satu rantai kuasa, sebuah perusahaan. Dan seperti layaknya usaha monopoli di sebuah industri, CEO dan eksekutif rumah sakit tersebut bisa ngedapetin gaji yang lebih tinggi. Sementara warga negara Amerika ngebayar harga yang lebih tinggi dari sebelumnya cuma buat perawatan atau layanan kesehatan yang lebih buruk dari sebelumnya. Just give me one good reason why I should have Blue Cross Hospital medical protection. You're sick. When you need it, you're better off with Blue Cross. Langkah atau tanda pertama yang mungkin bisa kalian pahami tentang usaha monopoli mereka buat kalian selalu terhubung dengan rumah sakit atau kesehatan yang dari barang publik ke sebuah perusahaan yang profitable adalah asuransi kesehatan. Ini digagas sedemikian rupa sebagai cara yang epic buat mastiin kalian bayar tagihan medis kalau kalian sakit. Dan itu
itu dimulai dengan Blue Cross dan Blue Shield di tahun 1930-an. $1 million. That's what the new low-cost major protection plan from non-profit Blue Cross of Southern California could be worth to you. Now, if you already have Blue Cross protection where you work, you never have to worry about being wiped out, forced into debt by hospital and doctor bills. My husband and I have had Blue Cross and Blue Shield for 33 years. And with a family of 8, it's been a lifesaver. Yang mana adalah asuransi kesehatan pertama di dunia. Setelah itu, para sales asuransi mulai kerja militan buat nawarin asuransi kesehatan ke kantor-kantor, ke rumah-rumah, dan lain-lain. Jelas emang ada permintaan dari pasar, dan industri kesehatan pun notice juga akan hal itu. Tapi apa yang mereka mulai sebagai cara buat yang katanya ngelindungi orang dari biaya rawat inap, akhirnya jadi alasan yang tepat kenapa sebuah rumah sakit begitu haus keuntungan atau profit di hari ini. Sama kayak kartel di sebuah dunia pendidikan yang beberapa tahun ini edan-edanan makan duit kita yang punya anak pengen kuliah. Ya karena kita butuh ya, karena tes perguruan tinggi negeri juga dipersulit sepertinya. Dan kalau kita nggak mau nunggu tahun berikutnya, mau nggak mau ya larinya ke swasta. Dan welcome to cuan-cuan club cuy. Dan ketika kamu udah masuk ke jerat asuransi kesehatan, kamu nggak akan lagi mikirin berapa ongkos infus rumah sakit. Kamu nggak bakal tuh, ya kan, mikirin berapa biaya kalau tangan atau kakimu patah atau baret setelah kecelakaan, karena semua bakal ditanggung sama asuransi. Dan yang kamu pikirin cuma gimana caranya premi asuransimu kebayar tiap bulan. Dan kalaupun ada kekurangan, kamu berusaha nutup kekurangan dari tagihan asuransimu. Kamu nggak akan berinvestasi di bidang dan hal apapun kecuali cuma mikirin kesehatan dan pendidikan. Yang mana mereka yang bikin kartel bisnis ini nggak mikirin kualitas hidupmu, nggak mikirin kualitas kesehatanmu dan kualitas pendidikanmu. Yang mereka pikirin cuma cuan. Makanya jangan kaget kalau kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan akhir-akhir ini sangat menurun drastis cuy. Mereka makin seenaknya aja cuy, ngerasa kita yang butuh mereka, dan mereka pasang taruh juga seenak udelnya, ngerasa kalau nggak mampu ya nggak usah sakit atau nggak usah sekolah bos, ya kan, kalau nggak punya duit. Dan mereka udah lakukan itu udah beberapa dekade terakhir, cuma kita aja yang nggak nyadar. Hanya dalam waktu singkat, beberapa dekade kemudian di tahun 1955, persentase orang Amerika yang punya asuransi kesehatan tumbuh dari 10% jadi lebih dari 60% cuy. Dan ini yang mendorong lebih banyak perusahaan asuransi terus bermunculan, berharap buat ngeduitin pasar yang sangat menguntungkan ini. Pada tahun 1965, Presiden Johnson, Presiden Amerika, mendirikan Medicare dan Medicaid yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat agar lebih terjangkau untuk masyarakat. The Harry S. Truman Library at Independence, Missouri is the scene of an historic event. President and Mrs. Johnson and Vice President Humphrey arrive for ceremonies that will make the Medicare bill a part of Social Security coverage. Tapi ternyata pasar asuransi profit oriented ini nggak melambat cuy, malah penjualan produk-produk mereka tuh makin ngebut dan masif. Dan malah sekarang rumah sakit pun pengen kebagian kue dari asuransi kesehatan itu, yang ketika kamu punya kartu asuransi kesehatan tertentu dan ditolak pas kamu mau gunain, kamu pakai pembayaran di rumah sakit tertentu dengan alasan pihak rumah sakit nggak kerjasama sama pihak asuransi itulah dan lain-lain, berarti rumah sakit ini dipastikan belum menerima kue dari perusahaan asuransi ini. Jahat? Nggak ada yang jahat cuy, semua berusaha realistis aja. Kalau bisa diduitin ngapain kerja bakti, kalau mau ngamal mending kerja di dinsos, dunia dulu akhirat kemudian. Bercanda cuy. Dan nggak butuh waktu lama bagi sebuah rumah sakit untuk men-take over industri ini. Salah satu rantai rumah sakit profit oriented pertama adalah SCA yang ngebeli rumah sakit pertama mereka di tahun 68. Perusahaan ini sebenarnya minjem ide pencaplokan dari rantai industri penginapan dan pariwisata yang juga men-take over industri perjalanan wisata. We got the idea to do this thing from seeing what Holiday Inns 10 years before had done in changing basically the travel industry. Cara kerja mereka kira-kira kayak gini cuy. Rumah sakit profit oriented bakal didirikan di kota-kota kecil yang udah
ada minimal satu rumah sakit besar milik pemerintah yang udah dulu ngelayani masyarakat, dan secara nggak langsung dan lambat laun akan timbul suatu persaingan dengan ngasih orang pilihan atau opsi, entah harga rumah sakit yang baru ini lebih rendah dan perawatannya lebih baik, atau harga obat di apoteknya lebih terjangkau dan lain-lain. Dan di awal emang kelihatan wah ya, ketika kayak mimpi orang miskin yang dapat layanan kesehatan yang layak dan murah itu bakal jadi kenyataan cuy. Tapi ini adalah strategi marketing mereka di awal pembukaan cuy. Pada nggak nyadar aja semua mereka. Rumah sakit model PO atau profit oriented ini bakal ngasih tahu ke semua orang bahwa mereka punya manajemen yang lebih terstruktur, kemampuan penggalangan dana yang lebih baik mungkin, dan layanan yang lebih baik daripada pesaing mereka, yaitu rumah sakit non profit atau nirlaba. Biasanya rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit provinsi, RS kota dan lain-lain. Dan memang secara pelayanan juga namanya RS nirlaba, rumah sakit nirlaba yang didirikan pemerintah benar-benar untuk membantu masyarakat. Ya pelayanan suka-suka mereka biasanya. Dan itu menjawab kenapa rumah sakit swasta lebih unggul secara pelayanan. Itulah cara mereka menarik pasien, dan ketika masyarakat udah fanatik dengan rumah sakit swasta tertentu, mereka bakal naikin biaya sedikit demi sedikit, yang lama-lama pelayanan kesehatan mereka jauh akan kesan terjangkau cuy. Dan di pertengahan tahun 80-an mulai banyak pebisnis yang rela gelontorin duit unlimited mereka buat bikin rumah sakit swasta. Dan pada akhirnya 1 dari 7 rumah sakit di Amerika Serikat adalah rumah sakit swasta yang profit oriented atau PO. Dan disitulah saatnya untuk mengumpulkan adonan untuk memproduksi kue massal cuy. Sebenarnya ada banyak cara rumah sakit ngasilin duit, kayak contohnya nerima donasi dari yayasan atau mengkhususkan diri dalam hal penarikan keuntungan atau laba dari sebuah perawatan, lain-lain. Kayak perawatan penyakit-penyakit kronis seperti jantung, paru-paru, cancer, atau berikut operasi pembedahan lainnya, ya kan. Tapi yang mungkin nggak kalian ketahui adalah bahwa sebagian besar pendapatan berasal dari asuransi kesehatan publik dan swasta cuy. Tapi di antara kedua asuransi itu pun rumah sakit lebih memprioritaskan pasien dengan asuransi swasta. Alasannya adalah lebih karena asuransi swasta ngebayar paling gede, paling tinggi dibandingin pasien asuransi publik kayak BPJS. Ambil contoh Mayo Clinic yang ada di Amerika. Misalnya yang ngehasilin lebih dari 6 miliar dari asuransi kesehatan swasta cuy pada tahun 2018, dan cuma sekitar 300 juta aja dari asuransi publik di Amerika. Pelanggan atau pasien dengan asuransi swasta bernilai 18 kali lebih banyak daripada pelanggan dengan asuransi publik cuy. Jadi kalau kamu jadi sultan dan punya bisnis rumah sakit, kamu bisa ngebagi tuh, ya kan, basis pelanggan atau pasienmu jadi dua kategori pasien, yang nguntungin sama yang morotin. Dan sebagai pebisnis ulung yang nguber cuan, kamu pun cuma pengen maksimalin pasien yang ngasilin duit paling banyak dan jadi mesin ATM-mu daripada yang cuma morotin cuy. Kalau bisa diminimalisir lah. Makanya yang dari awal administrasi udah nunjukin kartu hijau BPJS, sebisa mungkin mereka bakal nolak alus lah, ya kan, dengan bilang ruangannya penuh pak, apalah dokternya nggak ada dan lain-lain. Dan ide cemerlang buat maksimalin jumlah pasien yang nguntungin ini adalah pemilihan lokasi rumah sakit yang berdekatan dengan kota besar, yang pendapatan per kapita penduduknya itu udah tinggi banget cuy, ataupun kota-kota kaya yang ngasilin lebih banyak duit daripada tinggal di perkotaan yang masyarakatnya masih miskin. One of the greatest predictors of how much money a hospital makes is how wealthy the community is in which they're located. Hospitals in wealthy communities often raise a lot of money in philanthropy and have well-insured patients. Hospitals that are predominantly taking care of government-insured patients or poor patients tend to struggle. Tapi meski gitu cuy, semua taktik ini nggak cukup buat mereka para owner rumah sakit swasta ini yang menginginkan lebih dari yang mereka dapat selama ini, sehingga mereka beralih ke cara yang lebih efektif, paling efektif menurut mereka, bagi rumah sakit untuk produce lebih banyak duit secara langsung dengan naikin harga. Dan cara mereka naikin harga adalah memainkan sistem monopoli cuy.
Jadinya di tahun 90-an individu rumah sakit mulai merger bersama di bawah satu kelompok korporasi powerful sih. Tren gabungin fasilitas medis jadi satu rantai berlanjut sampai tahun 2000-an. Gelombang merger dan akuisisi pertama sebenarnya dimulai di pertengahan 90-an cuy. Lalu berhenti sejenak dan dilanjutkan lagi. We started in the mid-1990s. Then it took a pause, and then we saw mergers and acquisitions come back with great velocity. Antara tahun 2008 sampai 2014 ada lebih dari 750 proses merger dan akuisisi rumah sakit telah terjadi di AS, di Amerika Serikat, yaitu 125 merger dan akuisisi per tahun. Ada begitu banyak merger sepanjang rentang waktu ini, sehingga di tahun 2018 rumah sakit yang berdiri sendiri yang nggak gabung atau merger cuma ada 11,5% dari total jumlah rumah sakit yang ada, dan ini turun drastis dibandingin tahun 75 cuy. Mayoritas rumah sakit di Amerika udah melalui proses merger dan akuisisi. Artinya apa? Itu artinya rumah sakit jumlahnya semakin sedikit cuy, lebih sedikit sekarang ini. Meski kuantitas dari orang sakit jumlahnya terus bertambah, dan itu masih terjadi sampai hari ini. Penyakitnya macam-macam, rumah sakitnya makin jarang. Di 2 tahun terakhir aja rumah sakit udah ngebeli 8.000 praktik medis, ditambah dokter-dokter yang ninggalin praktik pribadi mereka dan berbondong-bondong buat jadi karyawan rantai bisnis rumah sakit besar, yang pada dasarnya berarti usaha kecil ditutup dan diperuntukkan kerja di perusahaan atau korporasi besar. Sementara beberapa rumah sakit ngasilin lebih banyak duit daripada sebelumnya. Jumlah rumah sakit secara keseluruhan terus berkurang dan banyak yang ditutup, khususnya yang melayani orang-orang termiskin. Kalau sebuah perusahaan memonopoli sesuatu, contohnya perusahaan minuman memonopoli jus jeruk atau jeruk, itu nggak akan terjadi masalah besar cuy. Sekalipun perusahaan minuman ini kasih harga tinggi ke jus jeruk produk mereka ke konsumen punya pilihan untuk nggak ngebeli itu jus, nggak ngebeli itu produk. Apalagi misalnya satu box jus jeruk produk perusahaan minuman A ini harganya bisa satu mobil Xenia atau Avanza baru misalnya ini nggak akan mempengaruhi apapun karena kita bisa hidup tanpa minum jus jeruk gitu loh. Tapi kalau sebuah korporasi memonopoli rumah sakit dan ngebandrol pelayanan mereka dengan harga tinggi, siapa yang kuat bayar? Segmen tertentu aja kan, ya kan? Dan lagi memonopoli rumah sakit dengan tujuan ngendaliin harga prosedur medis yang nyelamatin jiwa masyarakat, orang, rakyat adalah monopoli jahat yang mengesampingkan kemanusiaan, menurutku ya, atau bahkan meniadakan kemanusiaan. Dan angka-angka nunjukin biaya layanan rumah sakit udah meningkat lebih dari 200% selama 2 dekade terakhir cuy. Dan sebagai gambaran kamu biar paham, aku kasih contoh. Kalau kamu hidup di Amerika Serikat dan bayar $100 buat ngejahit luka kecil di tahun 2000, kamu sekarang kudu bayar $300 untuk hal yang sama. Dan kekejian ini telah menenggelamkan kita dalam lubang hitam lumpur hutang tagihan medis yang belum terbayar. Dan hari ini tagihan medis yang belum terbayar adalah hal terbesar yang sama yang dikejar agen penagihan, sama dengan utang modal atau kartu kredit atau utang motor atau utang mobil di perbankan. Tapi dengan semua uang ekstra yang mereka dapat, seenggaknya harusnya diikuti pula dengan perawatan yang jauh lebih baik, pelayanan yang jauh lebih baik, dan menempatkan hak-hak pasien di atas segalanya. Tapi nyatanya tidak cuy. Makes me feel like I have to touch him. I don't want to touch him at all. So why don't we just put him in the trash? Please don't put me in the trash. Ekonom Zach Cooper nemuin fakta di lapangan bahwa tingkat kematian secara harfiah lebih tinggi di saat rumah sakit hasil merger ini nggak ada kompetitor, alias bakal semau udelnya aja ngelayani masyarakat. Karena rumah sakit ini ngerasa orang-orang butuh mereka, pelayanan medis mereka, dan pengobatan mereka. Sama kayak 2 perusahaan transportasi besar, geng ijo-ijo yang sekarang ngerajai jalanan Indo. Mereka pasang tarif seenak kudelnya aja, dan mereka narik komisi ke semua arah cuy, tanpa ngasih perlindungan dan kesejahteraan yang cukup untuk para mitra-mitra drivernya.
Karena apa? Karena mereka ngerasa ya nggak ada kompetitor yang mumpuni buat geser hegemoni mereka dari singgasana transportasi online di Indo. Tunggu aja kejatuhan mereka. Lain kali kita bahas tentang sisi gelap dari mereka lah, geng hijau-hijau ini. Karena rumah sakit yang sekarang ini udah gabungin fasilitas kesehatan dan praktik dokter spesialis cuy. Jadinya di Amerika Serikat kelihatannya cuma tersisa 2 opsi bagi rumah sakit yang belum tergabung dalam proses merger dan akuisisi. Yang pertama adalah menjual dan jadi bagian dari sistem rumah sakit yang udah dimonopoli, dan alternatif kedua adalah nutup pintu mereka untuk selama-lamanya cuy. Kayak efek dari Indomart dan Alfamart bagi toko-toko kelontong kecil. Dan sementara pasien ngabisin tabungan hidup mereka cuma buat prosedur medis dan nerima perawatan yang buruk, dan membuat rumah sakit nirlaba tutup. Lalu apa yang terjadi pada petinggi di rumah sakit swasta? Mereka dapat gaji tinggi sebagai CEO dan naik hampir 93%, hampir 2 kali lipat dari 2005 ke 2015. Bandingin sama gaji petugas dan tenaga kesehatan biasa yang meningkat cuma 8% di periode yang sama. Semua yang aku bahas tadi dari awal adalah kisah ketamakan pengusaha yang mendirikan kartel bisnis kesehatan di Amerika Serikat cuy. Apakah di negara kita ada yang seperti itu? Sayangnya dunia kesehatan masih terpusat dan diawasi penuh oleh suatu badan yang juga memonopoli regulasi dan suplai dana dari donatur di seluruh dunia yang terhubung dengan pengusaha-pengusaha kelas wahid yang siap gelontorin jutaan dolar mereka untuk apapun asal cuan, dan orang-orangnya juga itu-itu juga. Jadi apakah relate dengan rumah sakit kita? Just looking around. Monopoli perdagangan adalah hal lazim dilakukan di masa sekarang cuy. Meski di sisi lain tampak culas, tampak serakah, tampak tamak, ya kan? Tapi cuy, orang-orang berduit cenderung berpikir kalau kompetitor bisa gabung dengan kita dan menelurkan ide-ide cemerlang untuk usaha kita ke depan. Ngapain kita buang-buang waktu untuk berpikir ngalahin? Beli aja sudah saham mereka, saham para kompetitor ini, dan buat usaha kita jadi tambah gede dengan orang-orang kredibel di dalamnya yang giat kerja untuk usaha kita. Akuisisi dan merger adalah kata lain dari penutupan peluang usaha kompetitor yang dikhawatirkan bakal ngalahin bisnis kita. Dengan memiliki sedikit saham atas mereka, artinya kita punya sedikit power untuk mengintervensi mereka dalam segala hal. Tergantung besar kecilnya saham kita. Ada possibility buat matiin secara langsung dan alus usaha-usaha mereka tanpa kompetitor sadari. Tapi semua itu adalah ada di dunia bisnis cuy, dunia industri dan dunia perdagangan. Tapi rumah sakit bukan suatu bisnis yang baik, meski akhir-akhir ini menjadi sumber penghidupan yang super duper layak bagi sebagian orang jahat.